Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video edukasi tentang konsep dasar manajemen risiko dengan saya Sofia Amelia Sari, dengan saya Rizky Maulana, Saya Rizky Mubarokah. Saya Salsa Amalina Wardah. Saya Dwi Ferry Anyati. saya Iswa Isnamalinda. Let's watching together. Halo teman-teman semuanya, kita akan belajar tentang konsep dasar manajemen risiko. Di antaranya akan belajar tentang pengertian dari manajemen risiko, macam-macam dari manajemen risiko, langkah-langkah manajemen risiko, upaya penanggulangan manajemen risiko, dan juga manfaat penanggulangan manajemen risiko. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen risiko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan, badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Nah, manajemen risiko ini dikemas ini pengertiannya bahwa suatu pendekatan struktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Nah, proses manajemen risiko merupakan sistem komprehensif yang meliputi penciptaan lingkungan manajemen risiko yang kondusif, memelihara pengaturan risiko yang efisien, proses mitigasi dan monitoring, serta menciptakan sistem kontrol internal yang memadai. Jadi teman-teman semuanya, manajemen risiko ini sangatlah penting. Jadi seperti di kehidupan nyata juga ya pemirsa, sebelum kita melakukan sesuatu kita juga harus perlu resikonya apa, harus mengerti resiko-resiko yang terjadi ke depannya sehingga kita dapat mencegah sebelum resiko itu terjadi. Begitupun dengan usaha-usaha teman-teman semuanya, kita juga perlu tahu resiko ke depan dari usaha itu apa, biar kita bisa menanggulangi resiko yang terjadi sebelumnya ya. Pencegahan apa yang harus perusahaan itu lakukan sebelum resiko-resiko yang mungkin semoga tidak terjadi gitu ya di perusahaan, tapi itulah yang namanya perusahaan, harus ada yang namanya jatuh bangun gitu kan ya. Jadi itulah pentingnya manajemen risiko untuk menanggulangi keinginan kita yang kedepannya terjadi seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis dari manajemen risiko. Terdapat beberapa jenis dari manajemen risiko. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko di mana debitur itu tidak mau untuk membayar hutangnya. Karena tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank itu tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian bagi suatu bank. Dan yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko yang terjadi karena adanya suatu perubahan tingkat suku bunga dan juga nilai tukar dari valuta asing. Nah, tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak buruk akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan suatu bank. Yang ketiga, ada risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang timbul karena kerugian yang disebabkan oleh kegagalan dan tidak memadainya suatu proses internal atau akibat dari suatu kejadian eksternal. Nah, tujuan dari manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak buruk akibat adanya proses internal atau kejadian-kejadian dari kejadian eksternal. Yang keempat, ada risiko bisnis. Risiko bisnis merupakan risiko yang terkait dengan posisi kompetitif bank dan prospek bank untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah-ubah. Nah, tujuan dari manajemen risiko bisnis adalah untuk meminimalkan terjadinya dampak buruk akibat perkembangan pasar yang senantiasa berubah-ubah. Nah, yang kelima terdapat risiko strategis. Risiko strategis merupakan risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang diambil oleh manajemen risiko senior bank. Nah, tujuan dari manajemen risiko strategis ini itu adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko ini tuh dapat meminimalkan kemungkinan adanya dampak negatif dan ketidaktepatan pengambilan
keputusan strategis dalam suatu bisnis. Yang keenam, terdapat resiko reputasi. Nah, resiko reputasi merupakan resiko kerusakan potensial bagi perusahaan yang diakibatkan oleh opini publik. Opini publik yang negatif. Tujuan dari manajemen resiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian finansial dan non-finansial dari risiko reputasi bank. Yang ketujuh, ada resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan merupakan resiko yang terjadi jika perusahaan itu melanggar suatu hukum atau peraturan yang berlaku. Nah, tujuan utama dari manajemen risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko itu dapat meminimalkan kerugian finansial yang disebabkan antara lain oleh denda atau penalti dan kerugian non-finansial. Sekian. Langkah manajemen risiko. Yang pertama yaitu ada identifikasi risiko. Perusahaan penting untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin risiko yang bisa muncul. Yang kedua yaitu ada analisis risiko. Menentukan ruang lingkup dan memahami hubungan antara risiko dengan berbagai faktor yang ada dalam organisasi. Yang ketiga yaitu penilaian risiko. Bertujuan untuk memberikan peringkat untuk mengetahui risiko mana yang perlu untuk diprioritaskan. Dan yang keempat, yaitu ada solusi yang diterapkan. Solusi yang diterapkan bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalisir risiko. Dan yang kelima, yaitu pemantauan risiko. Pemantauan risiko perlu dilakukan untuk mengontrol alternatif solusi yang dipilih agar berjalan dengan baik. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada upaya penanggulangan risiko berdasarkan sifat dan objek. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua yaitu melakukan referensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian. Yang ketiga yaitu ada melakukan pengendalian risiko untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi. Yang keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain. Yang kelima yaitu melakukan monitoring dan pengawasan untuk memastikan apakah langkah-langkah penanggulangan yang telah diambil itu efektif dan lebih baik. Kemudian yang keenam yaitu melakukan pelaporan secara berkala. Sekian, terima kasih. Manfaat manajemen. Yang pertama yaitu ada efisiensi operasional. Efisiensi operasional membantu dalam mengatur sumber daya secara efisien. Yang kedua yaitu pencapaian tujuan. Dengan kita menggunakan manajemen yang baik, kita dapat merencanakan tujuan yang jelas dan mencapai tujuan yang baik pula. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Dengan manajemen yang efektif, kita dapat meningkatkan produktivitasnya dengan baik. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajemen membantu dalam mengumpulkan informasi yang relevan dan menganalisisnya untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas. Manajemen membantu agar terus meningkatkan kualitas. Yang keenam, inovasi. Manajemen dapat mendorong inovasi melalui penelitian dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya dari saya akan sedikit memberikan kesimpulan atas pemaparan materi yang di atas. Yang pertama itu adalah manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko-risiko yang dapat merugikan perusahaan dengan langkah-langkah seperti pencegahan toleransi, pengendalian, dan transfer risiko. Adapun jenis-jenis risiko yang dikelola meliputi risiko kredit, pasar, operasional, bisnis, dan strategis, reputasi, dan kepatuhan. Dengan menerapkan manajemen risiko, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi seperti operasional, mencapai tujuan, dan meningkatkan produktivitas, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas. Dan satu yang terakhir adalah mendorong investor masuk. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.